Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Suzuki Jimny, mobil paling sulit untuk dibeli dalam keadaan baru. Dan sekarang kami mereviewnya lagi. Mungkin Anda bertanya, kami sudah pernah mereview Suzuki Jimny. Bahkan saya pribadi juga memiliki Suzuki Jimny. Buat apa lagi mereview Jimny JB74 ini? Well, di sebelah saya ini adalah Jimny bertransmisi manual. Yes, kita belum pernah coba Jimny yang bertransmisi manual. Dan ini unit yang ini adalah salah satu Jimny yang paling bersejarah di Indonesia. Kenapa saya bilang bersejarah? Karena ini adalah Jimny batch pertama yang masuk ke Indonesia. Jadi ini adalah salah satu, kalau nggak salah batch pertama itu hanya 5 unit dimasukkan oleh Suzuki di 2018. Jadi ini adalah Jimny JB74 tertua di Indonesia yang dimasukkan secara resmi oleh APM-nya. Jadi ini mobil tahun 2018. Waktu itu Suzuki menghubungi saya, menawarkan untuk test drive mobil ini. Saya bilang, kita udah pernah test drive yang otomatis. Oke, ini yang manual. Dan karena mobil ini sudah melalui beragam siksaan, dari mulai ikut pameran di Gias, mobil ini yang Anda lihat di Gias, kemudian sudah dipakai off-road berat, sudah pernah air itu masuk ke kabin, masuk ke mesin semua, walaupun tidak sampai water hammer ya, jadi mobil ini masih berjalan. Jadi silakan dicoba Suzuki Jimny manual ini, sekaligus dibawa off-road yang lumayan berat juga nggak apa-apa. Wah! Biasanya mobil baru disayang-sayang kan, tapi ini Jimny ini saya bisa coba kemampuannya, terutama di off-roadnya sampai maksimal seperti apa dengan spek standar seperti ini. Dari luar tidak ada perbedaan sama sekali antara Jimny JB74 yang manual dengan yang otomatis. Kalau Anda lihat catnya, oke, ini cat bukan cat asli pabrikan, ini sudah diberi cat aftermarket supaya tampilannya lebih maco dan mungkin tahan gores ya, dan dia juga membentuk kontur warna doff. Jadi dari luar tidak ada perbedaan, pelek sama, lampu sama, bumper sama, semua sama. Nah, Jimny di Indonesia itu ada 4 varian, tapi sebenarnya 4 varian itu sama semua. 2 varian itu antara matic dan manual, kemudian masing-masing matic dan manual punya varian yang two tone dan single tone. Namun two tone itu hanya ada untuk warna-warna tertentu, misalnya untuk warna kuning, kemudian warna beige atau warna biru itu two tone. Tapi untuk beberapa warna seperti putih, abu-abu, hijau ini single tone. Jadi sebenarnya bukan varian yang bisa Anda pilih. Varian yang bisa Anda pilih adalah Anda membeli yang matic atau yang manual. Dan matic sudah pernah kita coba, sekarang kita coba yang manual. Sekarang kita bicara harga dulu. Sekarang Suzuki Jimny harganya sudah jauh di atas pertama kali mereka muncul di 2019, ketika itu harganya itu di 320 jutaan rupiah. Nah, tipe manual single tone seperti ini harganya sekarang 382,5 juta rupiah on the road. Sedangkan untuk yang otomatis itu dengan jadi yang termahalnya ya, otomatis dengan dual tone itu 398,5 juta rupiah. Antara single tone dan two tone itu bedanya hanya 3 juta rupiah. Jadi ini adalah varian termurah dari Jimny dan harganya masih 382,5 juta. Tapi kalau Anda mau membayar 382,5 juta aja, Anda boleh silahkan coba order mobil ini, dan kemungkinan besar Anda harus menunggu tahunan karena sampai sekarang Jimny masih juga mengalami kekurangan supply, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk seluruh dunia. Jadi kemungkinan daftar tunggunya bisa 3 tahun hingga 4 tahun. Satu-satunya cara Anda ingin mendapatkan Jimny secara cepat adalah membeli di pasar mobil bekas. Bahkan di pasar mobil bekas ada Jimny baru yang langsung ditawarkan untuk dijual, tapi dengan harga yang gila-gilaan. Menurut pantauan kami, harga Jimny seperti ini yang ready stock, yang bisa Anda langsung pakai dalam keadaan bekas saja itu sudah di atas 450 juta rupiah. Sedangkan yang dalam keadaan baru grass itu sudah di-upping price-nya oleh pedagang-pedagang atau spekulan atau penjual, itu bahkan kami menemui hingga di atas 550 juta
Jadi untuk tipe yang manual seperti ini, kalau Anda mencari yang baru, tetap saja Anda harus mengeluarkan uang di kisaran 500 juta rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Anda sudah rela mengeluarkan setengah miliar rupiah, Anda pilih yang otomatis atau yang manual. Yang otomatis kami sudah pernah tes, Anda bisa lihat di sini, dan sekarang kita akan coba yang manual apakah lebih worth untuk dibeli ataukah lebih baik yang otomatis yang dibeli. Mesin sama seperti tipe otomatis, 1500 cc, 4 silinder, tenaganya pun sama, 104 PS yang menyalurkan tenaganya ke 4 roda melalui sistem 4-wheel drive yang masih mekanikal, tidak ada bantuan elektronik, sehingga ini akan memberikan pengalaman yang lebih murni, yang lebih pure pada saat Anda off-road. Nah, tapi bukannya menyalurkan tenaga itu lewat transmisi otomatis 4 speed, sekarang dia lewat transmisi 5 speed manual. Sama seperti varian otomatis, mobil ini baik akomodasi maupun kepraktisannya sama persis. Bagasinya kecil sekali kalau misalnya bangku belakang itu tegak, tapi bangku belakang itu masih bisa dilipat ke depan dan menambah space bagasi. Dan ketika bangku itu ditegakkan, 2 orang dewasa masih bisa duduk di belakang secara cukup nyaman. Tapi karena tidak ada perbedaan sama sekali, kita langsung ke depan karena di depan ini ada perbedaan, dan perbedaan satu-satunya antara matic dan manual benar-benar hanya tuas transmisinya, yang lain sama. Kalau misalnya Anda lihat ini head unitnya ini berbeda dibandingkan yang sekarang yang sudah lebih modern dengan semuanya itu display layar. Ini jangan khawatir karena ini adalah unit contoh yang dimasukkan Suzuki di awal, memang tidak untuk dijual ke masyarakat, hanya untuk keperluan pameran dan pengetesan. Jadi ini masih audio yang sangat standar. Tapi untuk yang dijual di umum itu sudah dengan semua layar sentuh. Head unitnya, yang lainnya sama, speedometer bentuknya sama, kemudian ada pengatur audio di setir, kemudian ada cruise control, AC juga sudah digital, ada hill descent control juga sama, di transmisi manual juga ada, stability control juga ada, dan ada USB slot untuk menge-charge gadget, walaupun USB slot hanya 1 di konsol tengah ini. Nah, tuas transmisi ini yang berbeda, sekarang tuas transmisi manual, tapi sayangnya kami kurang suka desain dari tuas ini. Tidak terlihat mahal, padahal sebenarnya mobil ini lumayan mahal ya, udah hampir 400 juta rupiah, bahkan kalau di pasar bekas sudah setengah miliar rupiah. Ini desainnya tidak mencerminkan mobil yang mahal. Mungkin dengan perubahan desain atau permainan warna yang lebih elegan atau lebih sporty akan terasa lebih pas. Tapi posisinya ini cukup ergonomis, kemudian koplingnya juga enteng. Nah, ini rasa memasukkan giginya ini nggak jauh beda sama Suzuki Jimny yang di tahun 80-an, 90-an. Jadi ada sedikit beratnya ya. Tidak terlalu presisi seperti di sedan gitu. Tapi ya Anda akan langsung merasa, oh iya, ini Jimny, bener-bener seperti ini Jimny. Rasanya memindahkan gigi manualnya. Kemudian transfer case ini tetap ada dan dia memang tipenya mekanikal. Yang lainnya sama persis. Tapi yang pasti akan berbeda adalah pengalaman berkendaranya. Makanya sekarang saya tidak pakai menunggu lama, langsung akan saya bawa mobil ini ke on-road dan off-road untuk tahu seenak apa transmisi manual dari Suzuki Jimny. Jarang-jarang saya itu pakai mobil manual, dan benar seperti yang tadi saya bilang, pada saat berjalan pun ini manualnya terasa seperti Jimny yang lama. Berat-beratnya tidak terlalu presisi, tapi ya mantap juga masuknya. Ada sedikit perlawanan lah ketika Anda coba memasukkan secara cepat, tapi ya ini Jimny banget, rasanya tuh Jimny transmisinya. Namun bedanya kalau di Jimny yang lama, bantingannya keras, tenaganya pelan. Kalau di sini jauh lebih halus, bantingannya empuk, dan tenaganya terasa cukup. Mengusung mesin yang sama dengan transmisi otomatis, bagaimana performa dari Jimny manual ini? Di jalan seperti ini, terasa tenaganya lebih
direct. Jadi tidak ada tenaga yang terbuang sia-sia untuk slip seperti yang terjadi di transmisi otomatis. Saya di gigi 5, begitu digas itu langsung terasa ada tenaga yang positif. Jadi di setiap tingkat kecepatan transmisi itu lebih direct langsung ke ban, dan itu membuat efisiensi penyaluran dayanya lebih baik. Makanya 0 sampai 100 km per jam kalau di tipe otomatis itu di 15 detikan. Mobil ini dengan mesin yang sama, bodi yang sama, bobot yang mirip, paling beda cuman 10-15 kg, 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 12,3 detik. 3 detik lebih cepat 0-100-nya dibandingkan yang otomatis. Dan itu benar-benar hanya karena penyaluran daya ke ban itu efisien, benar-benar direct, tidak ada slip-slip kopling seperti yang terjadi di transmisi otomatis, karena memang transmisi otomatis Jimny itu masih tipe yang konvensional yang loss-nya cukup banyak. Selain performa yang baik, Jimny manual ini mencatat konsumsi bahan bakar yang lebih baik juga. Jimny bertransmisi otomatis, hasil tes kami, di dalam kota itu mencatat 12,1 km per liter dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Dan itu adalah angka yang impresif untuk sebuah mobil yang bisa off-road dan 4-wheel drive seperti ini. Namun karena Jimny manual memiliki penyaluran daya yang lebih efisien, lebih direct, konsumsi bahan bakarnya pun lebih baik lagi. Di kecepatan yang sama di dalam kota, mobil ini bisa mencatat 12,9 km per liter. Sedangkan untuk rute tol tidak berbeda jauh. Kalau di otomatis itu dia di 14,2 km per liter. Kalau mobil ini dia bisa di 15,0 km per liter ketika Anda berjalan santai di tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Jadi yes, Jimny manual ini bukan hanya lebih kencang, lebih direct, dia juga lebih hemat BBM. Mobil tes kami ini sudah berumur 2 tahun dan sangat sering dipakai off-road serta sudah disiksa saat pengetesan oleh Suzuki maupun oleh media. Namun rasanya seperti baru, nggak terlalu beda. Itu membuktikan bahwa Jimny ini memang mobil yang tangguh, mobil yang tahan banting. Padahal kalau Anda lihat di bagian luar itu sudah ada panel bodi yang agak copot gitu ya, mungkin pernah terkena batu pada saat off-road. Kemudian pelek di sebelah kiri, di sebelah kanan belakang itu juga sudah bocel, artinya mungkin pernah lewat bebatuan. Tapi dia masih enak, setirnya juga masih presisi, tidak ada gap, tidak ada bunyi yang aneh-aneh. Ya, memang mobil ini dirancang untuk awet, Jimny ini. Kalaupun terjadi kerusakan juga saya yakin biaya perbaikannya sangat reasonable. Tidak mahal-mahal amat. Sekarang kita lihat bagaimana performa off-road dari sebuah Jimny bertransmisi manual. Dan untuk itu, kami datang ke sebuah tempat yang spesial. Nah, untuk mencoba kemampuan off-roadnya, saya bawa mobil ini ke JSI, Jeep Station Indonesia. Itu resort penginapan tapi memiliki sejumlah medan off-road yang terkontrol di sini. Jadi medan off-road buatan dan dari mulai ringan sampai berat. Salah satu yang membuat Jimny itu sangat tangguh di off-road adalah karena mobil ini ringan, kemudian dilengkapi dengan penggerak 4x4 serta dilengkapi juga dengan transfer case. Jadi sekarang ini saya memakai 4low dan mobil itu effortless sekali melewati jalan yang bergelombang atau menanjak terjal. Mobil ini juga memiliki approach angle serta departure angle yang cukup besar. Jadi kalau misalnya ada hambatan yang cukup tinggi seperti tangga misalnya, seperti tangga di depan saya ini, itu kita tinggal naik saja tanpa perlu khawatir mentok. Dan karena suspensinya sudah suspensi per keong, dia juga bantingannya enak. Nah, sekarang saya mau melewati bebatuan yang luar biasa beratnya.
Jimny ini ground clearance-nya cukup tinggi. Au. Au. Luar biasa. Dia bisa melewati ini semua. Bisa lewat, tidak mudah, tapi mobil ini luar biasa traksinya walaupun menggunakan ban standar. Jimny bertransmisi manual ini sangat tangguh di medan off-road. Meski begitu, membawanya membutuhkan kelihayan tersendiri karena Anda harus memainkan pedal gas, rem, dan kopling secara baik. Berbeda dengan transmisi otomatis yang jauh lebih mudah karena Anda tinggal mengatur kecepatan dengan pedal gas dan rem. Nah, seperti Anda bisa lihat dari beberapa footage ini, saya juga mengajak keluarga saya melewati medan berlumpur semua. Untuk ukuran mobil standar, capability off-road dari mobil ini benar-benar luar biasa. Dan kalau Anda ganti lagi dengan ban yang mud terrain atau ekstrim dan suspensinya ditinggikan sedikit dengan lift kit, ini akan menjadi off-roader yang amat sangat tangguh. Dan mobil ini setelah Anda nikmat di jalan halus karena nyaman, Anda bisa langsung masuk ke jalan rusak tanpa effort berlebih. Dan mobil ini masih memberikan Anda pengalaman off-road yang pure, yang murni, karena tidak ada bantuan komputer apapun yang mengintervensi. Jimny manual ini serasa menemukan habitatnya ketika kami masukkan ke medan berbatu dan berlumpur. Dan nikmatnya, ketika kembali ke jalan raya, ia langsung menjelma menjadi mobil yang nyaman kembali. Ya, tentu saja rintangan seperti tadi bisa dengan mudah Anda lalui kalau Anda juga membangun mobil yang spesial buat off-road. Misalnya Jimny lama dikasih ban MT, kemudian lift kit, atau Jimny Sierra, Caribbean, atau Toyota Hardtop, Jeep CJ7, Land Rover Defender yang lama. Banyaklah mobil yang lebih tangguh dan bisa melewati medan tersebut. Tapi tidak ada dari mobil-mobil yang saya sebutkan tadi ketika Anda bawa lagi ke jalan raya memberikan kenyamanan seperti Jimny. Mobil ini tadi melewati lumpur, melewati batu, dan begitu masuk ke jalan tol, dia menjadi tenang lagi, halus lagi, bantingannya empuk lagi. Mungkin hanya mobil premium yang bisa seperti ini, tapi mobil premium Jerman seperti BMW, Mercy yang all-wheel drive, mungkin Anda akan terlalu sayang ketika membawanya ke medan yang seperti tadi. Makanya saya merasa, walaupun saya sering mengetes mobil dengan penggerak all-wheel drive, terutama yang harganya itu mencapai miliaran rupiah, mobil itu fleksibel, tapi saya sebagai pengemudi tidak pernah merasa mobil itu sefleksibel Jimny. Jimny kita tidak takut mau dicemplungin ke mana saja. Berbeda dengan mobil yang miliaran rupiah. Jadi saya dengan tenangnya, tidak pakai berpikir dua kali, ketika ada rintangan saya mau masukin aja pakai Jimny. Ada apa-apa juga tidak akan terlalu mahal, dan mobil ini juga harganya terjangkau. Jadi ini mobil benar-benar memberikan rasa fleksibel yang lebih dibandingkan mobil premium all-wheel drive yang harganya mencapai miliaran, dan itu menyenangkan di hati. Mobil-mobil premium dengan all-wheel drive yang pintar itu memang sanggup berpikir dan menolong kita keluar dari rintangan yang berat. Sedangkan Jimny ini sistemnya masih mechanical, masih pure, tidak banyak, hampir tidak ada bantuan elektronik sama sekali. Tapi seakan-akan mobil ini tuh ngajak terus, yuk kita off-road, yuk kita have fun bareng, yuk ayo kita coba menerjang rintangan-rintangan itu. Begitu semangatnya mobil ini, selalu ceria, selalu ngajak kita buat off-road. Berbeda dengan mobil premium yang harganya miliaran, ketika kita mau masukkan ke lumpur, itu seakan-akan dia berkata, bos, serius bos, mau masuk lumpur, bos, mau masuk lumpur batu-batuan nih bos. Ketika kita tetap masuk, dia, oke bos, oke, terserah bos. Sekarang bos masuk lumpur, saya akan siapkan semuanya, semoga bos bisa keluar dari lumpur. Sudah, ketika melewati semua itu, mobilnya juga seakan berkata, oke bos, keluarkan, karena saya pintar,
Tapi tolong jangan lagi ya, sayang. Beda kalau mobil ini, ayo lagi, nggak akan menimbulkan kekhawatiran untuk pemiliknya. Namun tentu saja di kemacetan, transmisi ini akan membuat kaki kiri Anda bekerja lebih keras. Iya, kalau dipakai sekali-sekali weekend gitu ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam keadaan agak macet seperti ini ya, memang kaki kiri Anda akan workout lebih keras dari kaki kanan dan bisa aja kaki kiri Anda lebih kekar nantinya dari kaki kanan. Tapi ya nggak berat-berat amat sih ininya, koplingnya. Secara overall, keunggulan dari transmisi manual ini adalah penyaluran daya yang lebih efisien dan lebih direct. Sehingga dia berpengaruh ke performa yang lebih responsif, akselerasi yang lebih kuat, serta konsumsi bahan bakar yang lebih hemat cukup signifikan dibandingkan otomatisnya. Karena transmisi otomatis dari mobil ini memang masih konvensional. Sementara untuk pengendaraan sehari-hari jelas lebih enak yang otomatis, serta pada saat off-road memang ada yang bilang bahwa off-road dengan transmisi manual itu lebih fun. Yes, lebih fun. Tapi bukannya lebih mudah. Tetap lebih mudah melakukan off-road itu dengan transmisi otomatis. Apalagi sudah dilengkapi dengan low gear. Jadi mau di transmisi otomatis sekalipun dia tetap kuat menanjak yang terjal. Untuk kemudahan pengendaraan, kami tetap menyarankan Anda memilih yang otomatis. Tapi untuk efisiensi bahan bakar yang lebih baik, performa yang lebih baik, pengendaraan yang lebih fun to drive, lebih menggugah, memang transmisi manual ini tidak bisa digantikan oleh transmisi otomatis. Belum lagi dipercaya bahwa transmisi manual ini lebih awet ketika Anda pakai mobil ini mungkin untuk 10-20 tahun ke depan dibandingkan transmisi otomatis. Tapi transmisi manapun yang Anda pilih, Jimny memang adalah mobil yang impresif. Rasanya tidak ada lagi mobil yang harganya di bawah ini yang menawarkan fleksibilitas, kemudian model yang ikonik, heritage yang kuat, serta kemampuan off-road yang luar biasa. Nggak heran kalau mobil ini menjadi rebutan di seluruh dunia dan sampai sekarang Suzuki pun masih kewalahan untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Tetap mobil yang menawan, mau otomatis atau mau manual, sama-sama impresifnya, tinggal Anda dapatnya yang mana, karena jujur aja Anda nggak bisa milih terlalu fleksibel. Anda bergantung dengan warna yang Anda suka atau unit yang tersedia di pasar bekas kalau Anda ingin mendapatkan mobil ini sekarang. Tapi don't worry, manualnya juga mengasyikan. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Suzuki Jimny manual ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.